Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Norma Hadiati dengan nomor induk mahasiswa 24209303-235. Saya ada mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, program magister, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Labu Mangkurat, Banjarbaru. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin memaparkan mengenai distribusi pendapatan dan ketimpangan gizi. Yang akan dibahas di sini adalah 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor kebijakan. 3 pilar utama dalam ketahanan pangan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, di faktor ekonomi di sini adalah pendapatan rumah tangga dan harga pangan yang mempengaruhi daya beli dan akses terhadap pangan bergizi. Ini pastinya sudah kita ketahui bersama bahwa status ekonomi seseorang itu sangat berpengaruh terhadap daya belinya. Seandainya misalkan dia punya penghasilan ataupun punya ekonomi yang mencukupi, dia pasti akan berupaya membeli pangan yang bergizi juga. Nah, kemudian dampak dari konsumsi pangan di sini, misalkan pendapatannya rendah, seringkali memaksa rumah tangga untuk memilih pangan yang murah. Nah, umumnya didominasi oleh misalnya dia hanya keseharian hanya mengkonsumsi karbohidrat saja. Kemudian dia juga kurang variatif dalam memilih jenis makanan yang mengandung protein, misalnya selalu menggunakan ayam saja gitu, karena memang ayam dianggap harganya lebih ekonomis. Kemudian apabila terjadi kenaikan harga pangan, nah tentunya ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, yang faktor kedua adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini ada beberapa hal yang berpengaruh. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah pengetahuan gizi, budaya, dan pola asuh yang membentuk pola konsumsi dan praktik gizi. Nah, kalau untuk misalnya faktor dari pendidikan, kita ketahui bersama bahwa tingkat pengetahuan seorang ibu, karena memang biasanya yang mengurus masalah rumah tangga ataupun yang berhubungan dengan pangan itu adalah seorang ibu, dimana kalau misalnya pendidikan ibu tersebut tinggi, harapannya ibu bisa lebih variatif dalam memilih menu, khususnya untuk kebutuhan semua suplemen, baik itu makronutrien ataupun mikronutrien kepada keluarganya. Nah, apabila misalnya ibunya dengan pendidikan yang mohon maaf terbatas, sehingga pola konsumsi makanan di rumah tangganya pun juga akan cenderung kurang bagus. Nah, kemudian di sini juga ada faktor pengetahuan gizi. Nah, pengetahuan gizi di sini meliputi banyak hal. Contoh dari variasi menu makanan, kemudian pengetahuan mengenai manfaat dari zat-zat itu sendiri yang ada di dalam makanan, termasuk juga pengetahuan ibu terhadap cara pengolahan makanan yang benar. Kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga mereka belum tahu bagaimana cara mengolah makanan yang benar. Kadang-kadang apabila misalnya sayurnya terlalu lama dimasak, atau misalnya sayurnya terlalu dicuci terlalu sering, atau misalnya dia memanaskan kuah berulang, itu malah bisa membuat vitamin yang ada di dalam sayur itu sendiri akan menjadi hilang. Nah, kemudian ada faktor budaya juga di sini. Nah, faktor budaya di sini adalah bagaimana kebiasaan makan misalnya dalam sebuah keluarga. Kemudian tradisi kuliner, misalkan keluarga itu sering jajan di luar kah, atau membeli barang atau membeli makanan di luar. Nah, kemudian bisa juga di sini misalnya sering membeli makanan yang fast food berlebihan misalnya. Misalnya kalau sore itu masih jajan fast food gitulah, misalnya beli burger kah, kebab kah, dan sebagainya. Nah,
di sini juga akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap asupan gizi dari keluarga tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola asuh. Nah, di mana pola asuh sendiri adalah pemberian makanan dan pengasuhan anak yang kurang tepat. Nah, misalnya kalau misalnya di dalam rumah tersebut ada bayi dan balita, harapannya memang ibu di dalam rumah tangga tersebut bisa untuk membuatkan makanan sendiri. Jadi anaknya dimasakin bubur MPASI sendiri gitu. Jadi tidak beli bubur yang sudah jadi di paman-paman yang ada di jalan gitu. Karena kalau misalnya dengan memasak sendiri kan kita lebih tahu berapa kandungan gizinya, atau misalnya kita bisa memasukkan telur, atau kita bisa memasukkan protein-protein di sana, misalnya daging atau hati dan sebagainya. Jadi asupan nutrisinya akan lebih terjaga begitu. Kemudian faktor ketiga dari 3 pilar utama ketahanan pangan adalah faktor kebijakan. Nah, di sini adalah regulasi pemerintah terkait produksi, distribusi, subsidi, dan perlindungan sosial. Nah, di mana kalau misalnya terkait dengan produksi, di mana pemerintah bisa menyediakan swasembada pangan misalkan. Jadi masyarakat ibaratnya kebutuhannya akan terpenuhi. Nah, kemudian terkait dengan distribusi adalah kebijakan yang mendukung diversifikasi pangan. Jadi tidak hanya terfokus pada beras, jadi bisa diganti dengan ragam pangan yang lain, misalnya jagung kah, atau kentang kah, atau sebagainya. Kemudian adanya subsidi. Nah, subsidi di sini harapannya adalah tepat sasaran, atau harganya bisa stabil di pasar guna untuk menjaga daya beli masyarakat dan akses terhadap pangan itu sendiri. Nah, ini juga terkait biasanya dengan petani ya, karena kalau misalnya harga pupuk itu meningkat, otomatis harga jual pangan juga akan meningkat. Nah, gitu. Jadi pemerintah tidak hanya fokus terhadap konsumen, tapi pemerintah juga harus memperhatikan produsen, yaitu para petani yang memang menghasilkan atau memproduksi pangan yang ada di Indonesia. Kemudian kebijakan mengenai kesehatan dan gizi itu misalnya programnya lebih spesifik terhadap gizi, misalnya pemberian makanan tambahan, ataupun yang sekarang lagi rame dibahas adalah pemberian makan bergizi gratis, yang harapannya memang itu tepat sasaran dan memang bermanfaat. Artinya si penerima program ini bisa menghabiskan makanannya gitu. Jadi tidak hanya selesai di dalam distribusi makanan, tapi si siswanya ini juga menerima makanannya. Jadi akan lebih bermanfaat. Nah, kemudian kita melanjutkan pada dampak faktor ekonomi pada gizi. Nah, dampaknya apa saja? Yang pertama adalah akses pangan yang terbatas. Nah, misalnya pendapatan rendah, ini memaksa rumah tangga untuk memilih pangan yang murah, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, biasanya makanannya selalu didominasi dengan nasi. Kemudian kurang diversifikasi dalam pangan. Nah, kemudian resikonya apa? Nanti resikonya keterbatasan ekonomi ini sedikit banyaknya bisa berkontribusi terhadap kejadian angka stunting. Nah, kemudian peningkatan pendapatan dapat meningkatkan keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan. Kemudian kenaikan harga pangan bisa mengurangi aksesibilitas pangan bergizi bagi kelompok miskin dan rentan. Nah, gitu. Jadi harapannya dengan banyaknya atau ada beberapa bantuan langsung tunai dari pemerintah, itu harapannya bisa dimanfaatkan oleh penerima untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, tapi pada kenyataan
BLT tersebut biasanya dialokasikan penerima untuk membayar misalnya listrik, ledeng, dan sebagainya. Jadi faktor kebutuhan pangan itu dikesampingkan karena lebih mendahulukan kepentingan yang memang harus dibayar gitu. Kemudian ada beberapa peran faktor sosial. Di sini ada pendidikan dan pola asuh. Yang pertama mengenai pendidikan gizi. Nah, di sini juga ada tingkat pendidikan, terutama yang disampaikan tadi, tingkat pendidikan ibu juga akan mendorong diversifikasi konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan harapan. Kemudian pola asuh keluarga tadi juga sudah dijelaskan bagaimana keluarga tersebut bisa memberikan pola asuh keluarga yang tepat sehingga anggota keluarga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang memang lengkap kandungan gizinya. Nah, kemudian di sini juga sudah dijelaskan tadi mengenai pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Jadi memang macam-macam kebijakan pemerintah saat ini. Selain MBG, untuk ibu hamil juga ada, kemudian untuk ibu balita dengan stunting, untuk balita dengan stunting juga ada gitu. Jadi harapannya dengan kebijakan ini berhasil gitu. Jadi tidak hanya realisasi anggarannya tercapai, tapi tujuan atau goalsnya terhadap kecukupan pangan untuk masyarakat itu tidak tercapai. Nah, di sini ada definisi dari ketahanan pangan nasional, di mana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai ke tingkat perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ya. Ini perlu digarisbawahi adalah kata-kata beragam. Jadi diversifikasi pangan itu sangat diperlukan. Nah, kemudian di sini ada dampak negatif dari kerentanan pangan dan malnutrisi. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama dari faktor ekonomi, misalnya dari dampak pada konsumsi dan gizi, ya. Misalnya yang di sini ada tingginya konsumsi pangan pokok murah akan meningkatkan prevalensi stunting dan gizi kurang. Otomatis ya, karena memang daya beli masyarakat juga menurun sehingga angka stunting bisa naik. Nah, kemudian dampak pada ketahanan pangan sendiri apa? Itu terjadi kerentanan pangan atau food insecurity atau rendahnya daya saing SDM. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosial, di mana dampak terhadap konsumsi dan gizi itu pola makan tidak seimbang. Misalnya dia banyak mengkonsumsi makanan-makanan fast food tadi ya. Jadi sehingga makanannya itu tinggi lemak, tinggi gula, kemudian praktik pengasuhan yang buruk. Nah, dampaknya terhadap ketahanan pangan itu rendahnya mutu dan keragaman pangan nasional. Ya, ini akan kembali lagi, akan menjadi beban ganda malnutrisi. Kemudian kalau dari kebijakan untuk dampak terhadap konsumsi, misalnya ketergantungan pada satu komoditas. Nah, kemudian kurangnya insentif pangan lokal bergizi. Nah, di sini dampak terhadap ketahanan pangannya adalah kerawanan pangan struktural, ketergantungan, kita selalu mengimpor beras dari luar, kemudian kegagalan target pembangunan di bidang gizi. Nah, strategi ekonomi, bagaimana caranya meningkatkan daya akses dan daya beli di masyarakat. Yang pertama adalah stabilisasi harga pangan. Ini biasanya fokus pada komoditas protein, sayur, dan buah, serta memastikan subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan. Kelompok rentan di sini apa? Itu bisa anak, bisa bayi, bisa lansia. Kemudian peningkatan pendapatan di sini mendorong program ekonomi yang produktif dan menciptakan lapangan kerja terutama di sektor pertanian dan pedesaan. Nah, tadi sudah disampaikan harapannya pemerintah juga memperhatikan para petani yang ada di dalam sektor pertanian. Kemudian perlindungan sosial sensitif gizi, di sini memperkuat bantuan sosial, ada PKH misalnya, BPNT, kemudian dengan komponen spesifik gizi atau bantuan pangan yang beragam.
Strategi sosial di sini adalah perubahan perilaku dan pengetahuan. Nah, yang pertama adalah adanya edukasi gizi. Nah, misalnya menggalakkan kampanye gizi seimbang dan pola pangan harapan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Di sini biasanya peran petugas gizi di masyarakat yang bekerja di puskesmas itu semakin digalakkan. Jadi mengadakan pelatihan-pelatihan pemberian makanan, pengolahan makanan yang tepat itu seperti apa, kemudian bagaimana apa saja sih jenis-jenis pangan gitulah. Jadi memang edukasi gizi ini sangat diperlukan. Kemudian penguatan pola asuh, di sini ada penyuluhan dan pendampingan 1000 HPK ya. Kemudian bagaimana pemberian ASI eksklusif dan bagaimana pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi. Jadi harapannya para ibu yang mempunyai bayi itu saat bayinya sudah bisa menerima makanan tambahan itu bisa mengolah sendiri makanannya karena bisa menentukan kualitas dari pemberian makanan tambahan itu sendiri. Kemudian pemanfaatan pekarangan nih, ini yang memang jarang terjadi sekarang karena pekarangan sekarang ini lebih banyak dicor atau misalnya ditiadakan untuk supaya tidak ada lagi rumput. Nah, ini sebenarnya yang harapannya pekarangan itu tetap ada gitu. Jadi bisa ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang beraneka ragam supaya bisa mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga itu sendiri. Nah, ini yang perlu adanya informasi atau kita galakkan mengenai pemanfaatan pekarangan rumah. Nah, kemudian strategi kebijakan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan pendukung. Yang pertama tadi diversifikasi produksi pangan, mengubah fokus kebijakan pertanian dari dominasi satu komoditas ke pengenekaragaman pangan lokal yang bergizi. Kemudian integrasi program gizi, memastikan konvergensi program gizi spesifik. Nah, dan gizi sensitif seperti keterlibatan sektor lain, ada sanitasi, kemudian pertanian, perlindungan sosial, kemudian juga ketersediaan air bersih dan sebagainya. Tentunya itu juga mendukung terhadap ketahanan pangan di rumah tangga itu sendiri. Kemudian ada penguatan kelembagaan. Di sini memperkuat peran Badan Pangan Nasional dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang koheren. Nah, solusi harus bersifat multisektoral dan holistik, menyasar ketiga faktor kunci untuk pemanfaatan pangan yang optimal. Nah, sekian paparan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.